Halo, kembali lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan membahas tentang token Volt, yaitu Volt Inu di V2. Ini ada di Indodex, harganya sekarang 0,005 kali 139. Coba kalian bagi 15.000 deh. Saya nggak hafal gitu ya kalau ngitung. Seperti biasa, setiap token atau koin yang saya ulas, saya usahakan untuk bisa memilikinya. Nah, saya kebetulan ada 22,7 juta token seharga 500.000 kemarin. Ya ini karena ada penurunan, juga ada konversi dari rupiah ke dolar gitu ya, karena memang dia masih USDT, tidak ada IDR-nya gitu ya. Oke, namun sebelum itu seperti biasa, disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini. Oke, kita langsung saja ke websitenya. Jadi kita ke websitenya dulu. Ini ada di voltinu.in yang ini ya. Ini ada dari awal, kita bisa lihat Volt Inu di Ethereum dan juga di Binance Smart Chain gitu ya, RC20 dan BIP20. Oke, sebaiknya kita langsung ke roadmapnya saja. Kalau koin-koinnya ya kita lihat di sini profil apa sih tujuan dari koin ini dibuat. Ya inilah ekosistemnya ditujukan menjadi toko serba ada atau serba, menawarkan produk DeFi sambil mengembalikan keuntungan ke token asli untuk mendukung tujuan deflasinya. Ini produk decentral finance. Apa produknya nanti mulai dari NFT, kemudian game peer to E, kemudian lain-lain. Kita lihat dulu, kalau mau komplit kalian bisa lihat di white papernya di sini. Ini white papernya, kalian bisa lihat aja semuanya, tujuannya, siapa kami, kemudian figurnya seperti ini. Roadmap dia ya, dia harus dapatkan 50 holder, kemudian dia 43 cek itu centralized exchange, kemudian 13 deck, dan juga ini apa kecil sekali gambarnya, saya besarkan dulu. Oh nggak bisa digeser guys. Kemudian dia ke fiat, dari volt langsung ke uang fiat kita gitu ya. Kemudian ada GameFi, kemudian ada NFT, kemudian social activity, dan ya ini tujuan akhirnya ya, bisa launchpad, bisa staking, bisa cross chain, bisa ada full chain, jadi dia bikin chain sendiri seperti itu dari NFT. Kemudian nanti dia akan bikin game, kemudian ya intinya dia game lah ya, dan juga metaverse. Kalau di sini dia akan membuat metaverse, kemudian dia tempat apa nih, shopping partnershipnya seperti ini, dia seperti ini ya. Kalau mau memastikan harus dilihat dulu ke masing-masing ini, apakah sudah ini betul-betul klaim betulan atau baru sekedar klaim dalam tulisan gitu. Kalian bisa ngecek satu persatu sih sebetulnya. Misalkan partnership dengan open leverage, nanti kita cari di open leverage apakah betul-betul mereka itu memang agak-agak sulit, tetapi kalau pengen memastikan harus dicari seperti itu. Kemudian gaming partnership dia dengan Undead Block, dan ada 3 lainnya. Kemudian ada sponsorship, ini official 2023 sponsor The Park City Farmer Market di Utah, dan ya kita harus mencari tahu ini guys untuk mengetahui projectnya. Kemudian
ada juga sponsor terhadap Argentina Soccer, kemudian sponsor juga untuk UFC Fighter, kemudian sponsor juga untuk kriket, kemudian juga fitur on 75 bases ya, bis ya, tiket bis apa gimana ya nih, di New York City, Los Angeles, dan di Dallas. Ya kita harus mencari tahu itu guys untuk ini ya. Nah ini kan namanya roadmap, tujuan mereka, dia punya white papernya, dia akan menuju ke sana. Kemudian ini ada laporan dari Ethereum-nya, juga dari auditnya dari BSC. Kalian bisa lihat, tapi kita kan lihat roadmapnya sudah sampai mana guys. Ini roadmap yang ada 3 tahap, ada 5 stage. Kalau kita ngelihat di tahap 1 melalui peluncuran Telegram, Twitter, situs web, kontak, peluncuran di Uniswap, Gecko Coin, Coin Market Cap, verifikasi, dan 1000 pemegang. Setakat ini sudah tercapai guys, kayak di di ininya sudah ada di ya mudah lah ya, ini mudah lah, Telegram, Twitter itu kan mudah. Kemudian situs web ya ini sudah, kemudian peluncuran di Uniswap sudah, daftar di CoinGecko saya belum lihat, tapi kalau di CoinMarketCap sudah, verifikasi Ethercan sudah, 1000 pemegang pastinya sudah, karena sekarang udah sekitar 20.000. Kemudian akuisisi NFT, akuisisi node ke altcoin, nanti kita akan lihat di sini sudah state-nya sampai mana sih dia gitu. Kemudian ada buyback dan pembakaran gitu ya, merek ulang, kontes komunitas hadiah, daftar VGEC, daftar Sibaswap, rilis white paper. Seharusnya karena white paper juga sudah ada, seharusnya di sini sudah dulu ya. Ini sudah selesai. Kemudian white paper yang kita baca tadi. Kemudian audit smart contract juga sudah. Kemudian ada daftar cek. Kita lihat di tahap 3 ya. Kalau ini pasti sudah, karena white papernya tadi sudah kan, yang barusan kita baca itu. Kemudian audit smartnya kita lihat di sini, ini ada, ini auditnya ini di sini kalau kalian mau lihat. Nah ini ada reportnya pada audit findingnya apa pada April 2002 seperti ini. Kalau kalian mau baca, ada ya pakai bahasa Indonesia juga bisa kayaknya. Oh tidak bisa ya, ntar dulu terjemahkan. Oke, bisa ya. Ethereum merupakan protokol yang otomatis membayar hadiah statis kepada pemegangnya. Kami meninjau kontrak full tim proyek di ini teman audit, harap pastikan kepercayaan pada tim sebelum investasi karena mereka memiliki kendali besar dalam ekosistem. Nah ini auditnya nih, artinya mereka mempunyai kendali besar di sana, jadi secara terdesentralisasinya sedikit kurang lah gitu ya, mungkin lebih besar barangkali. Kemudian informasi, ada 3 contoh dalam fungsi swap and liquidity divide, di mana perkalian dilakukan pada hasil pembagian. Pembagian dapat menyebabkan potongan bilangan bulat, oleh karena itu membagi dan kemudian mengalihkan dapat menyebabkan hasil kehilangan presisi dan menjadi kurang akurat. Ya ini teknis sekali, sangat teknis. Jadi kalau kalian baca seperti ini ya betul-betul ini code, namanya juga audit gitu ya. Audit itu biasanya dibaca oleh mereka yang betul-betul investor, yang memang investor besar. Paling tidak mereka butuh kepastian, dan mereka biasanya kalau mereka investor besar pasti punya tim tersendiri untuk hal-hal seperti ini gitu ya. Nah kita mungkin tidak sampai ke sana, tapi paling tidak hal-hal yang umum kita bisa lihat lah, karena di auditnya tadi sampai mana sih, kertas sudah ya, audit sudah. Kemudian jembatan bridge, kemudian daftar cek. Kalau daftar cek kita bisa lihat di sini, kalau melihat dari roadmapnya tadi, dia itu
targetnya adalah di sini, sebentar lupa tadi ya, dia butuh 43 cek dan 13 dek. Cek itu centralized exchange ya. Kita lihat di sini, kalau kita lihat di CoinMarketCap, ini ceknya nih. Jadi kalau ceknya dia akan tujuannya 43, targetnya dia gitu. Sekarang baru 31. Ya sudah lumayan lah guys ya. Jadi dari 43 dia sudah listing di 31 cek ini. Ya lumayan cek-cek yang ya kayak misalkan yang paling besar apa di sini. Nggak ada sih, kayak Binance dan itu dia belum. Kemudian Indodex ada loh, tapi di sini nggak masuk Indodex. Artinya mungkin sudah lebih dari ini ya, karena tidak terlisting aja di dalam ceknya si ini. Karena saya beli di Indodex kok, Pak. Itunya juga masih di Indodex, tapi dia di sini cuma 31 exchange ya. Nah, kalau decknya dia butuh 5, posisinya sekarang sudah 4. Ya mungkin termasuk decknya sendiri ya. Kalau decknya sendiri udah bisa, kita bisa ngeliat di sini. Tadi saya suka yang ini ya, yang ini nih, fullchange.net. Ini sudah bisa digunakan. Karena tadi saya sudah sempat connect, kalian tinggal connect ke walletnya. Kemudian contoh misalkan seperti ini sudah connect ya, connect dengan wallet saya yang kebetulan saya punya BNB 0,0272. Jadi masuk ke sini, kalian bisa beli juga di sini. Kalau kita beli Volt itu, sebentar dia loading, dia sedang kalkulasi. Ini ya loading biasa lah guys ya, nggak ini decknya, tapi artinya decknya sudah ada. Jadi kalau targetnya tadi 5, nih kalau saya beli 0,02 BNB sekitar 200 ribuan, dapat 5,2 juta token ya, bisa langsung di sini, langsung di swapnya ini sekitar $7 lah nilainya gitu ya. Artinya decknya sudah ada dan sudah tercapai dari apa sih namanya tadi, dari sininya. Artinya ini betul-betul pengembangnya sudah mencapai target sampai dengan di sini minimal ya, ada 13 deck guys, 13 deck. Berarti baru 5 ya, masih jauh ya, belum mencapai ding. Yang 5 itu fiatnya, fiat. Yang ini sudah 31 tadi ya, tapi Indodex juga belum di listing kok di sini, tapi udah masuk. Mungkin memang kalau kalian nyari ya itu, artinya mereka terus mencoba apa ya, terus. Nah untuk fiat tadi kebetulan ada 5 di sini, sudah ada 1 2 3 4 yang sudah jelas. Ini adalah untuk pembayaran menggunakan kayak di Guardian kan termasuk terkenal nih guys, Guardian ini sudah bisa membeli menggunakan uang fiat, bisa ditukar atau menjual langsung ke uang fiat ya. Dia menggunakan Visa, Mastercard, SEPA gitu ya. Kan hal seperti ini nggak semuanya bisa guys, jarang lah yang bisa seperti ini gitu ya. Kemudian nah ini dia bilang dia Volt juga dapat diperdagangkan di 79 cek, dia bilang. Tadi di daftar CoinMarketCap ada 31. Kalau klaimnya dia benar, berarti roadmapnya sudah mencapai, sudah lumayan, sudah mencapai ini di daftar cek. Kemudian ini perbendaharaan, kemudian farm dan lain-lain. Ini pemasaran global sudah pasti, yang ini sudah pasti ya, baliho, selebriti pasti sudah. Kemudian 10.000 pemegang, apakah sudah tercapai? Kalau melihat di CoinMarketCap sudah tercapai guys. Dia sudah mempunyai sekarang ini 20.000 holder. Memang targetnya di sini 50.000 ya di sini, tapi sudah mendapatkan 20.000. Artinya target itu masih harus mendapatkan lagi 30.000
holder gitu ya. Ya soal aktif dan tidak aktif memang tidak ada data di sana gitu ya. Oke, itu salah satu dari roadmapnya. Kemudian merchandise vault ya, mungkin ada kalian coba cari ya. Dashboardnya sudah ada, pendapat hukum, migrasi ke V2 sudah ya, karena ini yang diperdagangkan di Indodex sudah V2 nih. Vault Inu V2 artinya sudah layer 2 dia. Kemudian koleksi NFT. Nah, bagaimana cara kita ke NFT-nya memang agak-agak kita nggak tahu ya, mungkin harus ngelihat di ininya guys, di Twitternya gitu, ada update-update ya, kayak seperti ini dia mau update yang ke fiatnya dengan menggunakan apa sih namanya, kayak ini kayak ATM-nya gitu ya, kayak kartu kredit tapi menggunakan ini nggak tahu ya, harus dibaca, tapi itu juga ada dalam ini yang ke fiat gitu, ada di dalam mana tadi, fiat uang fiat tadi adalah di sini ya, yang targetnya. Nah, yang di sini gerbang Volt ke fiat yang sini. Ini yang di sini. Ini Volca to Volt exchange tadi sudah. Inkubator dan 50.000 belum tercapai ya, belum. Kemudian jembatan ke Volta Change. Kalau bridge ke tempat lain kita harus, saya belum tahu nih ngelihatnya dari mana dia itu bisa bridge ke tempat lain, tapi yang pasti kalau ngelihat di change-nya tadi, sebentar mana exchange-nya ini, itu dari BNB swap ke Tether USD nggak bisa ya, nggak tahu di mana. Kalau bridge itu artinya gini, bridge itu misalkan sudah berarti ya, bridge itu adalah jembatan. Misalkan kita dari BNB dikirim ke tempat lain di sini selain ini ya, misalkan ke Ethereum gitu atau ke yang lain, itu ada bridge, butuh jembatan guys. Bayangkan misalkan blockchain itu ada sebuah pulau, jadi itu penghubung antara satu pulau dengan pulau lain. Ethereum dengan BSC itu dia harus ada jembatan untuk kalau koin BNB bisa diseberangkan ke Ethereum, dia seperti itu. Nah, kalau melihatnya di bridge itu, saya belum lihat ada bridge-nya apa belum, nanti harus dicari guys, kalau bridge-nya belum ketemu ya bridge-nya ya. Nah, ini perlu sebuah PR baru nih, saya harus mencari bridge jembatan, karena itu tolok ukur keberhasilan dari roadmapnya dia. Nah, kemudian gamenya platform global, kemudian kartu fisik bermerek. Kartu fisik dia bilang di Twitter akan launching pada Maret 31 bulan Maret. Dia kemarin dia sudah melakukan ini, dia menggunakan virtual debit card. Itu sudah sampai di sini juga nih, kartu fisik ya. Kemudian dia toko, kemudian 3 dari 10 cek teratas. Ini belum ya, cek teratas tadi kan ceknya belum cek yang paling, ceknya kayaknya masih belum, yang paling tinggi kayaknya belum guys ya, masih cek yang biasa-biasa aja sih kalau nggak salah. Kayak kalau cek teratas kan paling enggak si siapa namanya, Binance gitu ya ceknya tuh, cek teratas. Ini masih cek yang kita anggap ya masih biasa lah, kayak Get.io, Maxi itu belum. Jadi cek yang paling bagus itu belum masuk deh guys gitu ya. Tapi kalau di Indonesia Indodex tentu yang paling baik lah, karena dia udah paling lama, paling awal gitu di ini. Artinya itu sih bisa lah gitu ya. Kemudian 1 juta nanti harus di burn di titik atas ATH nya. Kemudian ada widget
kemudian ada 250.000 pengembang, pengikut di Twitter. Itu belum ya, kalau di Twitter baru di Twitter itu 164.000. Di Telegram ini pengikutnya 250.000, holdernya 250.000. Sekarang baru 20.000 ya, masih jauh lah. Masih jauh kalau yang ini sebagian target masih jauh. Tetapi gini guys, apakah koin ini scam gitu ya? Scam itu istilahnya seperti ini. Kita misalkan saya membuat token ini, kemudian saya ICO atau launching gitu ya. Saya dengan berbagai janji roadmapnya ini, saya ada roadmap nih. Saya launching white papernya dengan bla 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 seperti ini. Targetnya ini, kemudian ini semua NFT, game, metaverse dan lain-lain sudah launching. Kemudian pengembangnya nggak melakukan apa-apa gitu. Artinya pengembangnya malah diem atau misalkan dia melarikan diri. Nah itu seperti itu. Itu mungkin boleh dibilang menipu. Menipunya apa? Dia memberikan harapan. Tentu dengan seperti ini kita kan berharap bahwa kalau sudah punya holder di atas 50.000 ini sudah cukup besar kan, seperti itu. Kemudian sudah rilis di 43 cek misalkan, atau DEX sebanyak mungkin, atau dengan fiat. Ini artinya kompatibel antara uang rupiah dengan kripto gitu kan. Itu nggak gampang guys itu ya, karena harus ada utilitasnya gitu. Kemudian GameFi-nya sudah sampai mana, seperti itu. Artinya pengembang ini masih menjalankan proyeknya, masih menjalankan janjinya gitu. Nah itu tidak bisa dibilang scam. Karena apa? Mereka itu masih melakukan, masih meneruskan, masih melaksanakan janji mereka. Janji mereka di mana? Di white paper ini, seperti itu. Soal tercapai atau belum itu kan beda lagi gitu ya, beda itu. Misalkan dia mau ada 43 cek, ternyata sudah 79 katanya. Artinya secara target dia sudah tercapai, itu kan seperti itu. Kemudian kalau kita melihat di sini auditnya sudah diaudit oleh mereka juga gitu ya, sudah diperbaiki. Kemudian juga kemitraan ada dengan siapa kan seperti itu. Nah untuk tokenomic ini di ETH-nya itu mirror ini apa ya maksudnya ya? Kalau 1% ini apakah untuk mereka ininya kali ya? Kalau likuiditas atau dibakar otomatis 2%. 2% dipakai untuk liquidity. 2% itu dibakar otomatis. Kemudian pemasaran pengembangan 4%. Kemudian untuk simpanan dia 4%. Di BSC pembakaran aja gitu dia 4%. Ininya juga 4%. Jadi ini semuanya mungkin sudah ada gitu ya. Tuh. Jadi sebagian besar target dia sudah tercapai dari roadmapnya. Sebagian besar lah ya, dari sebagian besar. Artinya pengembang ini sudah bekerja, tetap bekerja dan masih bekerja. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa dianggap itu sebagai scam, karena mereka melakukan stepnya step by step, orangnya masih ada. Nah kalau harga naik turun naik lagi, kita beli di atas jeblok, ya itu hanya masalah pasar guys, itu market ya. Kalau orang nggak suka dengan proyeknya, orang nggak suka dengan hasilnya, orang atau tidak terkenal, ya pastinya harganya akan turun kan, seperti itu. Nah kalau ngelihat coin market cap dalam 24 jam terakhir perdagangannya sekitar 15 juta dolar. Ya tidak bisa dibilang gede juga ya untuk ukuran kripto. 15 juta dolar itu 15 dikalikan 15 saja, kalau dikalikan 15.000 gitu ya.
berapa tuh ya, mungkin 200 miliar lebih dalam satu hari gitu ya, segitu. Kelihatan besar sekali kan, 200 miliar satu hari loh, kan gede. Tapi ya untuk ukuran kripto sih nggak gede-gede amat gitu ukuran kripto, karena kalau kalian bandingkan dengan, kita ambil contoh ya, Bitcoin itu dalam satu hari, dalam 24 jam terakhir itu 13 miliar dolar guys, mungkin 2 triliunan itu dalam satu hari. Nah, kita ambil koin meme deh, Bitcoin yang nggak bisa dijadikan patokan apple to apple. Kita cari koin yang paling murah meriah, contoh misalkan BitTorrent. BitTorrent itu 9 juta ya, di bawah kan yang tadi 15 juta, masih tinggihan ini ya perdagangannya, artinya orang masih melakukan itu. Coba kita ambil contoh satu lagi yang lain, apa ya, Shiba Inu berapa? Shiba Inu tinggi juga loh guys, Shiba Inu dalam satu hari nih 167 juta dolar dalam 24 jam terakhir. Kalau coba satu lagi, apa yang paling tidak itu, Floki kah, iCash kah, Terra kah, atau koin meme lah ya, koin meme. Kalau iCash dan itu kan dia ada blockchain, ini tinggi juga guys, separohnya dari Floki ya, kalah sama Floki ya, masih terkenalan Floki lah seperti itu. Nah itu kira-kira itu apalagi yang perlu kalian lihat. Jadi secara apa namanya roadmap, dia masih terus berjalan dan masih tetap di apa sih namanya tadi, tetap terus dilakukan pengembangannya. Artinya mereka itu betul-betul tidak melarikan diri ya, mereka bertanggung jawab lah seperti itu ya. Dia bertanggung jawab melakukan apa sih namanya melakukan pekerjaannya gitu, tidak ditinggalkan begitu saja. Itu seperti itu. Oke, kalau ngeliat pergerakan, saya cuma ada data di Volt Inu Tether ini, saya tidak menemukan referensi lain, hanya ada ini. Dia itu mulai rilis di TradingView itu di September 2022. Jadi kalau September 2002 itu justru sudah runtuh ya, karena runtuh itu kan pada akhir-akhir 2021 dan juga pertengahan 2000 itu kripto itu ambruk ke bawah, dan ini pas posisi di bawah juga, kemudian dia menaik sebentar, turun naik, dan posisi sekarang di sini. Memang kalau hariannya kurang ya, perdagangannya seperti ini guys, 15 juta lah ya. Makanya tadi auditnya dia bilang itu masih cukup dikendalikan oleh liquidity pool mereka gitu. Jadi kalau ada yang menjual berlebihan akan dibeli, atau misalkan ada yang beli banyak disediakan oleh mereka, itu di situ ya, karena mereka masih tadi auditnya mereka pesan seperti itu. Dan tapi itu transparan lah, artinya tetap transparan ya, mereka ya bolehlah itu ditampilkan gitu di websitenya dia, artinya kita bisa membaca itu seperti itu. Kalau ngomong scam berarti mungkin kalau saya menganggap dia tidak scam karena timnya masih terus melakukan pekerjaannya, itu saja sih ya. Jadi ya perdagangan cukup kacau sebetulnya sih, ya kurang terkenal lah gitu, tapi familiarnya, kemudian dari harganya, market capnya mereka kurang terkenal. Jadi holdernya banyak tapi nilainya tidak sering lah transaksinya gitu ya. Dari sini secara apa namanya market cap dia naik sih guys, dia naik sempat ke sini, kemudian dia turun, dia sekarang posisi di sini ya, berarti sepanjang kelahirannya dia belum pernah mengalami halvingnya Bitcoin, belum pernah ya, karena halving Bitcoin adalah 2020,
kemudian terbangnya kripto di 2021, kemudian dia anjloknya di akhir 2001, kemudian terbang lagi di pertengahan 2022, dan ini lahir di akhir-akhir tahun 2022. Itu sampai hari ini kan belum ada kenaikan. Tapi kalau ngelihat dari garis ini, ngelihat data yang sudah, dia ada kenaikan di sini. Mulai dari, kita lihat ya di sini, dia mulai bulan 4, bulan 10 ya, bulan 10 dia naik, ada kenaikan di sini. Terus 2022 ini bulan 10 dia nggak ngalamin terbangnya kripto ya, total ya belum. Kemudian dia ada naik, artinya kalaupun dia naik kemudian ini masa-masa keruntuhan, dia tetap nggak ikut runtuh sampai sini guys, kecuali dia ikut sampai turun terjun ke bawah, yaitu meragukan. Tapi kalau ini masih dianggap sementara masih oke lah gitu ya. Oke, jadi ini lihat data di apa sih namanya, Get.io. Jadi kebanyakan itu small order guys. Jadi ininya small ya. Jadi medium dan bignya nggak ada. Jadi koin ini tidak ada bandar besarnya, memang dia masih dipegang oleh retail, makanya pergerakannya kurang responsif, kurang besar lah seperti itu. Karena ngelihat aliran dananya itu memang cukup ya, makanya kalau ada menyedihkan juga tadi kalau di itu ya. Nah ini semuanya retail, jadi betul-betul retail lah gitu ya, nggak ada apa sih namanya. Kalau yang besar-besar, institusi besar itu kan kayak ada bandar-bandarnya, itu kan pergerakannya jadi besar guys. Kalau ini kurang besar lah, walaupun 15 juta. Ini kalau ngeliat mingguannya dia seperti ini. Kalau ngeliat hariannya ya oke lah. Kalau ngeliat pergerakannya kan terus bergerak seperti ini, ada perdagangan terus menerus lah seperti itu. Nah itu dari sisi pergerakan memang kita sulit menentukan apakah koin ini nanti akan naik atau tidak. Tetapi dari hari kelahirannya sampai hari ini dia masih di atas hari kelahirannya dan tidak dan tidak turun sampai ke bawah lagi. Artinya pada saat ICO di sini naik sini, dia naik terbang kemudian turun sini. Ini kalau ngelihat trennya, tren apa sih namanya, garis tren, titik lembah ini masih lebih rendah daripada lembah ini. Artinya secara garis tren dia tetap naik seperti ini. Nah mungkin kalau nanti ada satu gunung lagi, itu mungkin bisa di bawah, di atasnya ini lagi di sini misalkan, itu kita sudah bisa memberikan apa ya, sedikit data tambahan buat kita untuk bahwa secara tren dia naik lah seperti itu. Gitu guys ya. Oke, rasanya sudah cukup panjang itu untuk Volt Inu. Jadi sekali lagi itu adalah data yang saya coba ketengahkan buat kalian. Silahkan kalian riset lebih jauh. Tadi kalau melihat roadmapnya kan masih banyak yang kalian harus cari. Roadmapnya apakah hasilnya apakah sudah tercapai, karena kan dia dari roadmapnya banyak loh guys yang harus mereka kerjakan, mulai GameFi-nya, kemudian NFT-nya. Kita kan harus membuktikan itu. Ini harus membuktikan apakah betul roadmap mereka itu sudah benar, NFT-nya koleksinya sudah berapa banyak gitu ya. Kemudian dia apa sih namanya, gamenya apa aja sudah gitu, metaverse-nya bagaimana, kemudian change-nya bagaimana, dan lain-lain lah. Kalian bisa ngeliat di sini payment partnership-nya. Kita harus mencari tahu dia itu betul atau hanya sekedar menulis atau baru sekedar target gitu ya. Kan ini bisa aja kan namanya white paper. White paper itu kan
suatu hari nanti tujuan saya adalah saya bisa masuk ke sini, ke sini, ke sini. Berhasil atau tidak? Kalau tidak berhasil ke sini, dia yang berhasil yang mana? Kemudian misalkan payment partnership ke sini, kalau misalkan ini berhasil atau tidak, masih ada atau tidak, kan seperti itu. Sini banyaklah yang kalian harus cek kalau kalian mau investasi dalam waktu jangka panjang. Nah, pembelian token ini apakah spekulasi? Kalau saya tidak merasa spekulasi, karena apa? Bagi saya dia itu masih menjalankan project. Yang spekulasi justru kalau misalkan kayak Vloki, kayak ya banyak-banyak yang lain lah, tapi mereka masih berkembang juga, termasuk Vloki juga ding, dia masih ada pengembangnya juga. Mereka masih ada, termasuk Sibarium, Lunsi, kemudian itu masih banyak, mereka itu komunitasnya aktif dan mereka mengembangkan diri secara independen. Tapi banyak token-token lain yang murah-murah itu ya sudah kita sulit juga melacak mereka apakah masih terus menjalankan proyeknya atau tidak gitu ya. Oke, saya juga investmentnya tidak banyak, saya mungkin cukup 500.000. Saya sudah cukup banyak sekali koinnya yang saya beli. Mungkin nanti kita akan coba mengembang-embangkan saja lah. Saya sudah cukup lah kayaknya, sudah banyak gitu. Kalau apakah nanti mengulas koin lain ya sesuai permintaan saja lah. Mungkin saya tidak akan menambah secara masif, tapi nanti saya akan mengikuti perkembangan dari setiap token-token ini yang sudah beli, yang sudah ulas update-nya seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.